Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mirnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahan ajar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah materi atau bahan yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan juga oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada bahan ajar cetak dan juga non-cetak. Bahan ajar cetak yaitu bahan contohnya yaitu modul, handout, dan juga lembar kerja siswa. Nah, bahan ajar tersebut mempunyai ciri atau karakteristiknya tersendiri. Nah, kalau untuk modul itu terdiri dari bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan untuk siswa belajar mandiri. Kemudian, kalau handout itu pada umumnya handout ini terdiri dari catatan baik lengkap maupun tidak lengkap, tabel, diagram, peta, dan materi-materi tambahan lainnya. Lalu untuk lembar kerja siswa ini tuh biasanya di dalamnya terdapat lembar kerja, kemudian kasus, materi, daftar bacaan, lembar praktikum, dan juga pengarahan tentang suatu proyek. Lalu untuk bahan ajar non-cetak ini contohnya yaitu bahan ajar display, yaitu meliputi semua materi tulisan ataupun gambar yang ditampilkan di dalam kelas. Contohnya itu seperti poster, peta, foto, realia, flip chart. Nah, selanjutnya itu ada overhead transparent atau OHT. Nah, merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang tidak memasukkan unsur-unsur gerakan. Nah, biasanya berupa image tekstual dan grafik dalam lembar transparan yang dipresentasikan di depan kelas oleh siswa maupun kelompoknya. Lalu, ada bahan ajar berupa audio, seperti contohnya radio. Lalu ada video juga seperti yang saya buat. Lalu bahan ajar non-cetak ada juga bahan ajar yang berbasiskan komputer. Itu juga termasuk bahan ajar non-cetak. Selanjutnya ada peran bahan ajar. Nah, bahan ajar mempunyai peran, ada 3 peran, yaitu untuk guru, untuk siswa, dan juga dalam proses pembelajaran. Nah, untuk guru tersendiri yaitu perannya yaitu menghemat waktu dalam mengajar. Nah, jadi guru tidak perlu lagi capek-capek menjelaskan, sedangkan di situ sudah tersedia bahan ajar. Jadi itu bisa menghemat waktu guru dalam mengajar. Kemudian mengubah peran guru menjadi fasilitator. Yang tadinya pengajar menjadi fasilitator. Nah, dengan adanya bahan ajar, proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. Kemudian, peran bahan ajar bagi siswa. Nah, bagi siswa sendiri itu bahan ajar dapat membantu belajar siswa secara mandiri. Jadi, siswa itu tidak tergantung pada guru. Mau dia ada guru ataupun tidak ada guru, ada temannya atau tidak, itu ya bisa mandiri belajarnya. Kemudian bisa sesuai dengan kecepatan memahami dari siswa tersebut juga. Nah, lalu selanjutnya yaitu siswa juga dapat menentukan urutan dalam belajarnya sendiri. Jadi tidak perlu lagi diarahkan atau harus yang ini dulu, itu jadi tergantung minat dari siswanya. Nah, peran bahan ajar dalam pembelajaran itu ada
pada pembelajaran klasikal. Nah, secara umum bahan ajar dapat digunakan untuk menambah atau meningkatkan mutu pembelajaran klasikal. Lalu, pada pembelajaran individual, bahan ajar dapat digunakan dalam pembelajaran individual sebagai bahan utama atau bahan perannya itu sangat menentukan kelancaran proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran individual, bahan ajar itu sendiri itu berperan sebagai media utama dalam proses pembelajaran, kemudian alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan juga penunjang dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dalam pembelajaran kelompok itu bahan ajar sendiri bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi dengan latar belakang, materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Selanjutnya ada prosedur pengembangan bahan ajar, itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah analisis. Nah, pada proses analisis ini, yang pertama dilakukan yaitu menganalisis atau mengidentifikasi perilaku awal siswa. Nah, informasi ini itu sangat bermanfaat dalam mengembangkan saat kita akan membuat bahan ajar. Kemudian, tahap kedua itu ada perancangan. Nah, pada perancangan ini yaitu yang pertama dilakukan yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri itu melengkapi komponen tujuan pembelajaran yaitu audience, behavior, kemudian condition, degree. Nah, apa sih audience itu? Audience itu adalah siapa yang memanfaatkan bahan ajar itu sendiri. Misalnya siswa sekolah dasar kelas 2. Kemudian behavior yaitu perilaku hasil dari belajar, seperti apa sih yang dituntut, kompetensinya itu apa. Kemudian kondisi ini seperti sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menguatkan ketercapaian kompetensi. Nah, kemudian degree itu adalah derajat pencapaian kompetensi yang bagaimana yang menunjukkan keberhasilan siswa, misalnya dengan benar atau 100% benar. Kemudian pengembangan peta konsep atau peta kompetensi, lalu pemilihan media dan sumber belajar, pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu tahap pengembangan. Nah, setelah kita tadi merumuskan tujuan pembelajarannya apa, lalu sekarang pada tahap pengembangan kita mengembangkan lagi ide-idenya. Lalu pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk melihat aktivitas bahan ajar yang dikembangkan sejauh mana ini bisa berhasil untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kemudian jika ada yang kurang atau ada yang salah, maka revisi itu diperlukan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu adalah kecermatan isi. Nah, kecermatan isi adalah validitas atau kesahihan isi kebenaran dengan secara alamiah, dan keselarasan isi adalah kebenaran berdasarkan sistem nilai yang dianut suatu lingkungan masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya itu ketepatan cakupan berhubungan dengan bahan ajar dari sisi keleluasaan dan juga kedalaman isi materi, serta keutuhan konsep berdasarkan keilmuan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada ketercernaan bahan ajar, pemaparan yang logis, penyajian yang sistematis, contohnya itu ilustrasi yang mudah pemahamannya. Kemudian penjelasannya juga harus yang relevan dengan topik. Kemudian selanjutnya yang keempat itu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasanya itu harus menggunakan bahasa yang efektif dan juga mudah dipahami sesuai dengan tingkatan bahan ajar yang kita buat. Misalnya untuk siswa kelas 1 SD itu tentu penggunaan bahasanya harus lebih mudah lagi, lebih mudah dipahami.
Nah, untuk selanjutnya yaitu perwajahan atau pengemasan. Pengemasannya juga harus menarik, harus sesuai dengan ketentuan. Ada judulnya, kemudian ada daftar isinya, ada petunjuk penggunaannya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ilustrasi. Ilustrasi untuk menggambarkan atau mencontohkan dalam bahan ajar tersebut. Misalnya ada ilustrasi tentang rumah atau pesawahan atau dadu, seperti itu.